Di lembah yang sunyi dan subur bernama Silindung, di tanah yang kini dikenal sebagai Tarutung, Tapanuli Utara, hidup sebuah kisah lama yang masih diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang cinta, tentang janji, dan tentang takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Pada masa itu, di sebuah dusun kecil bernama Banjarnahor, hidup sepasang petani sederhana. Mereka adalah Ompu Raja Natumandi dan istrinya Huta Barat Pohan. Hari-hari mereka dihabiskan di ladang dan di sawah, membajak tanah, menanam padi, menjalani hidup yang sederhana namun penuh syukur. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka memiliki satu harta yang jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Seorang putri tunggal. Namanya Boru Natumandi. Sejak kecil kecantikannya telah menjadi buah bibir di seluruh Silindung. Parasnya lembut, tatapannya meneduhkan, dan kehadirannya seakan membawa cahaya dimanapun ia berada. Orang-orang berkata, di zamannya, tidak ada gadis yang dapat menandingi kecantikannya. Karena itulah, kedua orang tuanya sangat melindunginya. Mereka tidak membiarkannya bekerja keras di ladang seperti gadis desa lainnya. Mereka takut jika dunia yang keras melukai putri yang sangat mereka cintai. Hari-hari Boru Natumandi pun lebih banyak dihabiskan di rumah, dipingit oleh kasih sayang, dipagari oleh kekhawatiran. Namun agar ia tidak merasa kesepian, orang tuanya memberikan sebuah pekerjaan yang halus dan penuh kesabaran, menenun ulos. Tidak jauh dari rumah mereka, di tepi sungai yang jernih dan tenang, dibangun sebuah pondok kecil. Di sanalah Boru Natumandi menenun setiap hari. Ditemani suara air sungai yang mengalir, hembusan angin lembah, dan kesunyian yang panjang. Namun pada suatu siang yang sunyi, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun terjadi. Seekor ular besar muncul dari semak-semak di dekat pondok itu. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekat, seakan memiliki tujuan. Namun ketika Boru Natumandi menoleh, yang ia lihat bukanlah seekor ular, melainkan seorang pria. Seorang pria yang tinggi, gagah, dan memiliki wajah yang tampan. Pria itu memperkenalkan dirinya. Namanya Simangunsong. Ia berkata bahwa dirinya berasal dari sebuah kampung yang sangat jauh. Sebuah kampung yang terletak di tepian Danau Toba. Sejak hari itu, Simangunsong mulai sering datang ke pondok kecil di tepi sungai itu. Mereka berbincang, mereka tertawa, mereka saling mengenal di tengah sunyinya lembah Silindung. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara mereka. Namun setiap kali senja datang, Simangunsong selalu pergi, sebelum orang tua Boru Natumandi pulang dari ladang. Seolah ia menyimpan sebuah rahasia, yang belum waktunya terungkap. Hingga pada suatu hari, Simangunsong menyampaikan sesuatu yang telah lama tersimpan di hatinya. Ia ingin meminang Boru Natumandi, menjadikannya istrinya. Namun ada satu hal yang menjadi penghalang. Menurut adat, seorang pria yang ingin meminang harus datang bersama keluarganya, meminta restu dari orang tua sang gadis. Sementara kampung Simangunsong berada sangat jauh, di seberang Danau Toba. Waktu berlalu, dan cinta mereka semakin dalam. Akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang berani. Mereka akan pergi bersama. Mereka akan kawin lari. Pada hari yang telah mereka janjikan, Boru Natumandi berjalan menuju pondoknya seperti biasa. Namun kali ini, ia membawa segenggam sekam padi. Sekam itu ia taburkan sepanjang perjalanan. Sebuah tanda, sebuah pesan bagi orang tuanya, bahwa ia telah pergi bersama seorang pria yang ia cintai. Sore itu, ketika Ompu Raja Natumandi dan Huta Barat Pohan pulang dari ladang, rumah mereka terasa sangat sunyi. Putri mereka tidak ada. Kegelisahan pun mulai menyelimuti hati mereka. Bersama warga kampung, mereka mencari ke seluruh penjuru desa. Hingga akhirnya, mereka menemukan jejak itu. Sekam padi yang berserakan di tanah. Jejak itu mereka ikuti, melewati jalan desa, melewati tepian sungai,
hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Di bawah sebuah pohon beringin besar. Di sana terdapat sebuah liang kecil, seperti pintu menuju dunia lain. Namun Boru Natumandi tidak ada di sana. Hari-hari berlalu. Rasa rindu orang tua itu semakin dalam. Hingga pada hari ketujuh, mereka menemukan sebuah kendi di dalam liang tersebut. Di dalamnya terdapat pesan. Pesan dari Boru Natumandi. Ia mengatakan bahwa kendi itu adalah mahar dari Simangunsong. Dan ada satu pesan penting. Kendi itu tidak boleh dibuka sebelum 7 hari. Jika janji itu dilanggar, maka mereka tidak akan pernah dapat melihat Boru Natumandi kembali. Hari pertama berlalu. Hari kedua berlalu. Namun kerinduan orang tua seringkali lebih kuat daripada kesabaran. Pada hari ke-6, mereka tidak mampu lagi menahan keinginan itu. Dengan tangan yang gemetar, kendi itu pun dibuka. Di dalamnya, terlihat batangan emas yang berkilau. Namun keajaiban itu hanya berlangsung sesaat. Perlahan, emas itu berubah menjadi rimpang kunyit. Pada saat itulah mereka menyadari sebuah janji telah dilanggar, dan akibatnya tidak dapat diperbaiki. Beberapa hari kemudian, Huta Barat Pohan kembali datang ke liang itu. Udara di sekitarnya dipenuhi aroma harum bunga, dan di dalam liang tersebut, ia melihat 2 ekor ular besar. Di sekelilingnya terhampar bunga, daun sirih, dan jeruk purut. Seolah-olah sebuah pernikahan telah terjadi di sana. Saat itulah kebenaran terungkap. Simangunsong bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang sakti yang mampu menjelma menjadi ular. Dan karena janji yang dilanggar, Boru Natumandi kini tidak lagi dapat kembali menjadi manusia. Sejak saat itu, mereka diyakini hidup sebagai sepasang ular di dalam liang tersebut. Namun masyarakat Silindung percaya, kisah ini bukanlah kutukan, melainkan legenda. Legenda tentang cinta yang melampaui dunia manusia. Legenda tentang janji yang harus dijaga. Dan hingga hari ini, kisah Boru Natumandi dan Simangunsong masih terus hidup. Diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tanah Silindung.